Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Ya, tetap semangat belajar ya. Meskipun kondisi kita sedang dalam masa pandemi COVID-19, tetapi tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar. Meskipun dengan kondisi secara daring. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan kegiatan berdoa. Untuk berdoa, kali ini akan dipimpin oleh Adrian. Sebelum mengawali kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Ya, selanjutnya seperti biasa, silakan untuk mengisi kehadiran yang sudah dimasukkan di Google Classroom dalam bentuk Google Formulir. Nanti akan Bapak lihat, Bapak cek siapa yang tidak hadir hari ini. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, mestinya yang hadir itu ada 8 orang, tapi hari ini ada yang berhalangan, itu Libna dan Zakwan, dua-duanya sedang sakit. Kita doakan semoga keduanya lekas sembuh, dan yang hadir pada hari ini dalam ruang meeting semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin bertanya, masih ingat tidak dengan pertemuan sebelumnya, materi pertemuan sebelumnya? Kita berbicara tentang apa pada pertemuan sebelumnya? Kreativitas, Pak. Ya, atau lebih tepatnya membahas subsektor industri kreatif. Masih ingat tidak Alia? Dalam 16 subsektor industri kreatif itu salah satunya ada passion, Pak. Ya, ada passion. Pada saat itu kita membahas tentang apa passionnya? Tentang batik Karawang. Iya, tentang batik Karawang. Sedikit Alia ceritakan kembali batik Karawang itu seperti apa? Batik Karawang tuh apa sih? Memiliki 3 motif ya? Ya, punya 3 motif favorit. Ada motif Paresa Gedeng, terus Paresa Gedeng, terus motif Cigentisan, dan motif sebagainya, Pak. Oh, nanti dilihat lagi ya. Iya, Pak. Selain passion, sebetulnya ada kuliner. Ada kriya, ada desain produk ya Jilan, ada seni pertunjukan ya. Kemarin Jilan membahas tentang seni pertunjukan apa? Iya, Pak. Topeng Banjet. Iya, topeng Banjet, betul. Dan kalau kita jumlahkan, itu ada 16 subsektor industri kreatif. Untuk pertemuan kali ini, kita akan berbicara tentang upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi kreatif. Sebelumnya Bapak mau bertanya, ada tidak di sini yang pernah berbelanja online? Bapak mau tanya ke Jilan. Jilan pernah tidak berbelanja online? Pernah, Pak. Pernah? Bukan pernah, malah sering. Oh, sering, betul, bagus ya. Iya, bisa diceritakan
Bisa diceritakan? Alasan Gilang sering belanja online kan sekarang lagi pandemi. Jadinya kan buat keluar Iya. rumah tuh jadi takut. Jadi lebih baik belanja online gitu. Terus Jian juga bisa beli barang-barang di luar Pulau Jawa Barat gitu. Terus Provinsi Jawa Barat. Terus ngikutin zaman juga kan. Iya, iya berarti dengan berbelanja online juga ada keuntungan ya. Bisa Iya, Jilan Pak. rasakan ya. Iya. Kalau boleh tahu aplikasinya yang digunakan itu Jian pakai Shopee, Pak. Shopee, ya. Nah nanti pada pertemuan hari ini kita salah satunya bahas tentang e-commerce, ya, berhubungan dengan salah satunya adalah industri e-commerce, yaitu diantaranya ada Shopee dan yang lainnya. Ya, eh, Bapak akan menampilkan PowerPoint. Sudah terlihat belum? Belum, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pembelajaran daring model PBL atau Problem Based Learning, diharapkan peserta didik ini dapat menjelaskan pemerintah dalam meningkatkan ekonomi kreatif dan dapat menganalisis dampak positif dan negatif dari maraknya industri e-commerce terhadap ekonomi masyarakat. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini atau pada siang hari ini. Selanjutnya, kalau kita melihat sistem ekonomi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pasal 33 yang berbunyi, 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan 3. Bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperbesarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, ini isi dari pasal 33. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi kreatif. Selanjutnya, nah, di dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif, ini ada beberapa poin. Yang pertama, yaitu menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya, di mana insentif tersebut berupa perlindungan produk budaya, kemudahan memperoleh dana pengembangan, fasilitas pemasaran, dan promosi hingga pertumbuhan pasar domestik dan internasional. Itu upaya pemerintah yang pertama ya, menyiapkan insentif. Yang kedua, upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi kreatif yaitu membuat roadmap industri kreatif atau pemetaan mengenai industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Upaya yang ketiga atau poin C yaitu membuat program komprehensif untuk menggerakkan ekonomi kreatif melalui bidang pendidikan, pengembangan SDM, sumber daya manusia, desain, mutu, dan pengembangan pasar. Yang keempat,
memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif seperti perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual HKI, pemberian hak paten terhadap penemuan baru, merek produk atau jasa, desain industri, desain tata letak, sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Nah, itu upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi kreatif. Nah, melalui Kementerian Perdagangan, upaya untuk mengembangkan ekonomi kreatif ini diwujudkan melalui strategi pemerintah dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, ada pengembangan database ekonomi kreatif Indonesia yang didukung dengan teknologi informasi. Kemudian meningkatkan penggunaan teknologi melalui program kemitraan, Pekan Produk Kreatif Indonesia atau PPKI, Festival Ekonomi Kreatif, wahana kreatif, peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran, riset ekonomi kreatif dan fasilitas pemberian insentif yang mendukung inovasi, lalu fasilitas dan penciptaan identitas lokal daerah tingkat 1 dan 2 serta identitas nasional. Itu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Lalu untuk lebih jelasnya, Bapak juga akan menayangkan melalui tayangan video yang akan Bapak share melalui Room Meeting ini. Mohon disimak baik-baik. Sudah ada atau belum? Ada, Pak. Ada ya? Ya, perhatikan baik-baik. Nanti ini berhubungan dengan lembar kerja yang akan kalian kerjakan. Disimak baik-baik. When the lights go down, I've seen hell in you, but you don't care, no, you don't care, no. You just rather watch me fall from a quarter mile. I can see you at the call. Think about it, ring won't tell you what I saw. When you break it off, you'll see who had it all. You had it all. You said you wanted to fall into oblivion. Forget about the world we're living in. Fall into oblivion, oblivion. Oh, going fall into oblivion. I'm going on. You can't fall asleep when you're counting stars. Get it together. Your mind can't sleep when you let it serve. I know you wanna see me fall from a quarter mile. I can see you at the call. Think about it, ring won't tell you what I saw. When you break it up, you'll see who had it all. You had it all.
Nah, Bapak mau tanya, kira-kira dari tayangan yang tadi kalian saksikan itu mengenai industri e-commerce ya, mulai dari ruang lingkupnya, apa yang bisa kalian analisis dari tayangan tersebut terhadap perkembangan sekarang? Ada yang tahu tidak? Alia? Bagaimana tadi industri e-commerce? Industri e-commerce itu ternyata sekarang ada di semua bidang ya, di semua lini ya. Hampir segala sesuatunya berbasis teknologi online ya. Betul tidak? Tadi dari tayangan tadi, Al. Ya, Al. Mulai dari online shop, kemudian ada internet banking, ya segala sesuatunya berbasis teknologi online ya, teknologi digital ya. Ya, nah berarti apabila industri e-commerce ini semakin cepat perkembangannya, ya, maka harus ada upaya dari pemerintah untuk melindungi industri ekonomi kreatif yang tidak berbasis atau yang istilahnya bukan online, ya. Sekarang kalian coba kerjakan lembar kerja yang sudah Bapak share melalui Google Classroom atau di tayangan PowerPoint juga bisa ditampilkan. Nanti silakan diskusikan oleh kalian, ya, diskusikan. Bapak kasih waktu kurang lebih sekitar 10 menit. Ini bentuk lembar kerjanya, ada 2 pertanyaan. Silakan dianalisis, didiskusikan dengan teman satu kelompoknya. Ya, diskusi bisa berjalan tidak meskipun dalam kondisi daring seperti ini? Bisa ya. Kalian gunakan aplikasi WhatsApp ya untuk saling tukar jawaban. Seperti itu. Artinya tukar jawaban di sini ya tukar pemikiran diskusinya masing-masing. Silakan 10 menit, setelah itu presentasikan. Untuk pembagian kelompok sudah ya, sudah dibagi, ada 4 kelompok, nanti silakan yang sudah untuk mempresentasikannya melalui Room meeting ini. Kamera tetap on ya. Kamera tetap on supaya Bapak bisa menilai aktivitas diskusi kalian mulai dari mencatat, kemudian mencari jawaban, boleh di buku paket tuh. Dibuka buku paketnya atau mencari sumber lainnya melalui internet. Di kamera tetap harus on ya. Harus terlihat nih kegiatan kalian sedang mengerjakan lembar kerja siswanya. 10 menit cukup, setelah itu presentasikan. Ada 4 kelompok.
Wahyu, tolong on kamera ya. Nah, seperti itu bagus. Nur Hasanah, ada kesulitan dalam menjawab? Tidak ada, Pak. Bisa menjawab? Tidak ada, ya. Lanjutkan. Atau sudah selesai? Barangkali Sudah, Pak. sudah. Ya. Yang lainnya? Alia? Sudah, Pak. Sudah. Jilan? Bagaimana? Sudah, Pak. Sudah juga. Wayi? Sudah, Pak. Sudah juga. Ya. Yang akan mempresentasikan pertama, silakan. Siapa dulu? Yang akan mempresentasikan pertama? Rasana, Pak. Oh, Nur Hasanah. Silakan Nur Hasanah. Yang lain tetap posisi on kamera. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh dibuka ya mute-nya. Kepada Nur Hasanah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi kreatif. Pertanyaannya, bentuk e-komersi apa yang sering kalian gunakan? Berilah alasannya. Lazada. Karena selain banyak dikunjungi oleh masyarakat, barang yang dijual di Lazada memiliki kualitas yang tak kalah bagus dari e-komersi yang lain. Selain itu juga, di Lazada sering ada diskon besar-besaran dan biaya ongkir juga bisa lebih murah. Coba analisis oleh kalian dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari maraknya industri e-komersi terhadap perekonomian masyarakat. Dampak positif. Tingginya penggunaan internet di Indonesia sejalan dengan menjamburnya bisnis online di Indonesia, atau biasa disebut dengan e-komersi. Pengaruh e-komersi terhadap pertumbuhan ekonomi penjualan barang dan jasa secara online maupun konvensional memiliki implikasi serupa terhadap pertambahan PDB, produk domestik bruto, yang merupakan indikator yang umum digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Dampak negatif. Kehadiran pasar e-komersi juga membawa dampak yang kurang baik terhadap kalangan pedagang kecil. Pasalnya, transaksi jual beli atau penyediaan layanan tanpa mendirikan fisik toko secara konvensional tentu tidak membutuhkan banyak sumber daya manusia yang bekerja. Dengan naiknya angka pengangguran, maka secara otomatis akan semakin meningkatnya ketimpangan antara masyarakat kelas menengah atas dengan kelas menengah bawah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang mau bertanya barangkali apa yang telah disampaikan oleh Siti Nur Hasanah mengenai dampak dari adanya e-komersi tadi disebutkan secara dampak positif industri e-komersi tersebut menambah PDB ya bagi negara Indonesia ya, Nur Hasanah ya. Iya, Pak. PDB itu pendapatan domestik bruto ya. Tetapi di satu sisi juga ada dampak negatif ya.
yaitu membuat industri kecil atau konvensional ikut terpengaruh dengan hadirnya e-commerce. Ya, bagus. Nur Hasanah, ya. Temannya, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih untuk Siti Nur Hasanah. Boleh diberikan tepuk tangan dulu untuk yang penampil pertama. Sudah bagus sekali ya, keren sekali. Boleh tepuk tangan, oke. Ya, setelah Siti Nur Hasanah, selanjutnya silakan yang akan mempresentasikan siapa? Jilan, Pak. Wah, Jilan, silakan Jilan. Harus lebih hebat dari Siti Nur Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dengan kelompok saya. Bentuk apa yang sering kalian gunakan? Bentuk e-commerce yang sering kita gunakan adalah Shopee. Alasan saya menggunakan Shopee karena mereka banyak menawarkan cashback. Cara pembayaran lebih beragam, banyak terdapat official store, aman, barang yang dijual lebih beragam, dan saya dapat membandingkan satu barang yang sama dari toko yang berbeda. Dan Shopee sering melakukan tanam Shopee, dan setiap akhir bulan sering mengadakan flash sale 12-12 seperti itu. Coba analisis oleh kalian dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari maraknya industri e-commerce terhadap perekonomian. Dampak positif yang ditimbulkan industri e-commerce adalah memperluas pasang pasar produk untuk ke tingkat nasional dan internasional. Secara nasional meningkatkan PDB, nilai tukar rupiah meningkat, aktivitas perdagangan di masyarakat semakin meningkat, peluang masyarakat berbisnis semakin besar, produk lokal semakin diminati, masyarakat meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dampak negatif yang ditimbulkan dari industri e-commerce akan berdampak kurang baik terhadap pedagang kecil, karena orang lebih memilih berbelanja online. Dan sekarang sedang pandemi COVID-19, orang pasti akan lebih memilih yang aman. Jadinya mereka akan lebih memilih belanja online. Jadi akan berdampak ke pedagang kecil yang offline seperti di pasar swalayan seperti itu. Dan ini jadi warning kepada pemerintah karena beberapa online yang tengah bisnis online yang beresiko menambah pengangguran di Indonesia. Pasalnya, transaksi jual beli akan menyediakan layanan tanpa mendirikan fisik toko. Jadi, tidak memerlukan banyak SDM yang bekerja. Dengan naiknya angka pengangguran, maka secara otomatis akan semakin meningkatkan ketimpangan antara masyarakat kelas menengah atas dan kelas menengah bawah. Sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Barangkali terhadap apa yang telah Jilan sampaikan, tadi sudah sangat jelas sekali ya, sangat bagus. Jadi Jilan menyebutkan dampak positifnya, salah satunya betul meningkatkan perekonomian masyarakat, termasuk menambah PDB bagi negara Indonesia dengan kehadiran industri e-commerce. Tapi di satu sisi juga industri e-commerce juga menyebabkan toko-toko yang bersifat konvensional ya, offline, tadi disebutkan oleh Jilan bahwa dari adanya industri e-commerce meningkatkan tingkat pengangguran, karena yang namanya e-commerce itu tidak memerlukan banyak tenaga kerja atau sumber daya manusia. Jadi di satu sisi kehadirannya menguntungkan, tetapi di satu sisi juga ini warning bagi pemerintah, begitu ya Jilan ya.
dengan kehadiran e-commerce? Enggak. Peringatan bagi pemerintah ya, karena salah satu dari hadirnya e-commerce adalah meningkatnya angka pengangguran. Kalau yang namanya penganggurannya tinggi, maka pengaruhnya terhadap perekonomian satu negara. Barangkali seperti itu. Temannya ada yang mau bertanya? Atau sudah sangat jelas apa yang telah Jilan sampaikan? Adrian, bagaimana Adrian? Sudah sangat jelas, Pak. Sudah sangat jelas ya. Bisa dipahami ya Adrian ya? Ya, Pak. Iya. Bagus, terima kasih. Boleh diberikan tepuk tangan dulu untuk Jilan. Tepuk tangannya jangan pelit-pelit ya. Dan jangan lupa ya, kalau tepuk tangan itu mute-nya dinyalakan. Seperti itu. Selanjutnya penampil yang ketiga. Siapa yang akan mempresentasikan? Alia, Pak. Ya, silakan Alia. Tetap on kamera ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Alia Wulandari. Di sini saya mau presentasi ya hasil analisis saya tentang upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi kreatif. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama tuh, bentuk e-commerce apa yang sering kalian gunakan? Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih e-commerce itu. E-commerce adalah kegiatan jual beli barang atau jasa melalui elektronik, terutama internet. Tren berbelanja online diperkirakan akan terus meningkat. Dalam 3 tahun ke depan, Indonesia akan memiliki 44 juta pembeli online atau melalui e-commerce dengan nilai sekitar 55 dolar Amerika menurut perusahaan konsultasi McKinsey. Apalagi belum lama ini pemerintah telah mencabut aturan ketentuan pajak transaksi e-commerce PMK 210/2018 yang sempat diumumkan pada Januari 2019. Nah, kita kembali ke pertanyaannya, bentuk e-commerce apa yang sering digunakan? Saya sendiri menggunakan e-commerce Lazada ya. Lazada tuh berada di posisi keempat, perusahaan yang didirikan pada tahun 2012 silam oleh Rocket Internet bersama Pierre Poignan. Dengan jumlah rata-rata 22 juta setiap bulan, tak mau kalah dengan e-commerce lainnya. Lazada juga kerap menciptakan beragam inovasi, salah satunya membuat gerakan upgrade UMKM. Nah, sekarang pertanyaan nomor 2. Coba analisis kalian dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari maraknya industri e-commerce terhadap perekonomian masyarakat. Dampak positifnya, keberadaan internet membuat kita tidak perlu lagi datang langsung ke pasar untuk mendapatkan barang-barang yang kita inginkan. Cukup buka aplikasi e-commerce, maka semua produk yang Anda butuhkan bisa dibeli. Apalagi dalam masa pandemi kayak gini, kita susah kan buat keluar, tapi kita bisa berbelanja apapun dengan aplikasi e-commerce. Nah, dampak negatifnya, banyak ya penipuan perdagangan, kayak yang barangnya tidak sesuai dengan apa yang kita pesan. Terus tingginya angka pengangguran. Pasalnya transaksi jual beli sudah mengindonesia. Pedagang kecil akan habis, kata Pak Syairul. Ia mencontohkan ketimpangan yang bisa terlihat nyata dari sisi pasar modal yang dibandingkannya dengan kegiatan ekonomi di pasar Tanah Abang. Penjual pasar Tanah Abang akan mengeluh marketnya turun. Banyak yang merasa penjualannya tidak sebaik tahun sebelumnya. Sementara bursa mencetak rekor, kata dia. Mungkin begitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alia tadi sudah menjawab, juga hebat apa yang telah Alia sampaikan. Dari 3 yang telah menampilkan, berarti hampir semua pernah menggunakan e-commerce ya.
mulai dari Lazada, Shopee, dan yang lainnya. Tadi disebutkan juga oleh Alia bahwa dampak positif dari adanya e-commerce tentunya adalah meningkatkan perekonomian ya, PDB bagi negara Indonesia. Tapi di satu sisi ternyata e-commerce juga banyak dampak negatifnya ya. Banyak dampak negatifnya, diantaranya sering terjadinya adanya penipuan. Kadang barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang ditampilkan. Kemudian dampak yang terasa dari hadirnya e-commerce adalah para pedagang itu merasakan sekali. Tadi disebutkan oleh Alia ya, yaitu para pedagang di Tanah Abang itu omsetnya menurun, apalagi di masa pandemi seperti sekarang, di mana masyarakat itu enggan untuk berbelanja langsung. Dengan hadirnya industri e-commerce seperti yang Alia sebutkan, diantaranya ada Lazada, itu di satu sisi memudahkan masyarakat di pandemi, tapi di satu sisi juga membuat para pedagang di Abang omsetnya menurun. Ya, Nur Lela, apa yang tadi Alia sampaikan, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau sudah mengerti? Sudah Pak, mengerti. Sudah jelas sekali ya apa yang Alia sampaikan. Ya, hebat. Ya, bagus ya Alia ya. Boleh berikan tepuk tangan teman-temannya untuk Alia yang sudah mempresentasikan. Ya, bagus. Selanjutnya penampil terakhir, silakan. Siapa? Baik, Pak. Oh, Wayi, silakan Wayi. Tolong diperhatikan baik-baik, teman-temannya tetap on kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan menganalisis hasil. Saya di sini akan mempresentasikan hasil analisis kelompok saya tentang upaya pemerintahan dalam meningkatkan ekonomi kreatif. 1. Bentuk e-commerce apa yang sering kalian gunakan? Berilah alasannya. Shopee jadi e-commerce andalan saya. Alasannya karena banyak promo-promo menarik dan harga lebih murah dari e-commerce lain. Dan juga cara berbelanja dan pembayaran menjadi lebih simpel dan praktis tanpa harus bepergian yang banyak menyita waktu. 2. Coba analisis oleh kalian dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari maraknya industri e-commerce terhadap perekonomian masyarakat. Dampak positifnya adalah di masa pandemi ini, proses jual beli barang menjadi lebih aman karena tidak ada kontak fisik dan barang yang relatif murah dan proses jual beli yang menjadi lebih mudah. Dampak negatifnya adalah kehadiran e-commerce ini dapat menaikkan angka pengangguran dikarenakan transaksi jual beli atau penyediaan layanan tanpa mendirikan radio secara konvensional tentu tidak membutuhkan banyak sumber daya manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, Wayi ya. Tadi Wayi menjelaskan dampak positifnya di masa pandemi seperti sekarang kan membuat orang terhindar dari yang namanya kontak langsung. Salah satu syarat agar terhindar dari COVID-19 ini adalah kita harus menjaga jarak ya. Dengan kehadiran e-commerce yang tadi Wayi sebutkan, Wayi sering menggunakan yang namanya Shopee, kita jadi terhindar kontak langsung dengan orang lain. Ya, dengan begitu kita ikut membantu mengurangi apa? Tingkat ketertularan COVID-19. Tapi di satu sisi juga dengan kehadiran e-commerce ini, tadi Wayu menyebutkan apa? Meningkatkan angka
Pengangguran. Pengangguran. Karena suka tidak suka yang namanya industri e-commerce juga membutuhkan banyak SDM. Coba perhatikan yang namanya industri e-commerce menurut kalian. Kalian pernah melihat tidak tokonya? Ada tidak bangunannya? Menurut Adrian ada tidak? Memerlukan toko tidak? Memerlukan bangunan tidak? Tidak, Pak. Tidak perlu ya. Membutuhkan karyawan yang banyak tidak? Tidak, Pak. Tidak ya. Nah, sehingga toko-toko konvensional ya, tadi kasusnya di Tanah Abang omsetnya menurun. Karena orang enggan berbelanja langsung. Selain e-commerce yang umum atau orang-orang Indonesia tahu pernah menggunakan, di sekitar lingkungan kalian ada tidak toko-toko atau para penjual menggunakan sistem online? Ada tidak? Nanti pembayarannya bisa menggunakan sistem COD ya. Pernah tidak berbelanja seperti itu? Pernah tidak? Pernah tidak? Pak. Oh, Jilan pernah. Jilan. Beli apa, Jil? Beli makanan, Pak. Beli makanan. Pesan melalui aplikasi apa, Jil? WhatsApp, Facebook kayak gitu. WhatsApp ya, seperti itu ya. Nanti pembayarannya Cash, secara COD. COD ya. Itu juga bagian dari e-commerce ya, bagian dari e-commerce yang mungkin ruang lingkupnya tidak terlalu signifikan terhadap perekonomian masyarakat pada umumnya. Kalau yang tadi disebutkan oleh Siti Nur Hasanah, oleh Jilan, oleh Alia, oleh Wai, mungkin oleh Adrian itu sendiri juga Nur Laila, e-commerce yang sudah memiliki nama ya, sudah memiliki pangsa pasar yang sangat besar. Tadi Alia juga bahkan sudah menjelaskan definisi e-commerce itu sendiri. Ya, untuk lebih jelasnya nih Bapak akan menampilkan kembali nih tayangan PowerPoint-nya. Ya, perhatikan baik-baik. Tadi definisi e-commerce sudah sangat bagus sekali dijelaskan oleh Alia. Dampak positif dan negatifnya juga sudah sangat bagus sekali. Telah ditampilkan oleh orang yang telah mempresentasikan. Mulai dari Siti Nur Hasanah, kemudian Alia, Jilan, dan Wai. Sudah tampak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini dampak e-commerce terhadap perekonomian. Di mana tingginya penggunaan internet di Indonesia sejalan dengan menjamurnya bisnis online, apalagi di masa pandemi seperti sekarang, atau biasa disebut dengan e-commerce. Sedangkan e-commerce itu sendiri adalah kegiatan jual beli barang atau jasa atau transmisi dana atau data melalui jaringan elektronik, terutama internet. Di mana sekarang di era revolusi industri 4.0 itu penitik beratannya melalui internet, melalui smartphone atau HP pintar. Dengan perkembangan teknologi informasi dan software, hal ini membuat transaksi konvensional menjadi mungkin untuk dilakukan secara elektronik. Lalu, pengaruh e-commerce terhadap pertumbuhan ekonomi, penjualan barang dan jasa secara online maupun konvensional memiliki implikasi serupa terhadap pertambahan PDB atau produk domestik bruto yang merupakan indikator yang umum digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Perusahaan teknologi komersi lokal, Circlo, mengeluarkan laporan mengenai informasi-informasi penting seputar tren pertumbuhan pasar e-commerce di Indonesia. Nah, di sini disebutkan nih, tren belanjanya itu mencapai angka 55 sampai 65 miliar dolar Amerika. 55 sampai 65 miliar US dollar.
Tinggal kalian kalikan saja dengan asumsi 1 US dollar itu 10.000. 55 miliar itu nolnya ada 7. Ditambah dengan asumsi 1 US dollar itu 10.000 tambah 4 jadi berapa tuh? Ada 11. Berarti hampir 550 sampai 650 miliar rupiah. Ya. Besar atau kecil? Adrian? Bentar, Pak. Besar sekali ya. Ya. 55 sampai 65 miliar US dollar itu kalau kita rupiahkan dengan asumsi 1 dolar itu 10.000 ya sekitar 550 sampai 650 miliar rupiah. Sangat besar sekali. Selanjutnya ini dampak negatif atau sisi lain dari kehadiran e-commerce. Ini melalui artikel yang isinya pemaparan dari seorang industri asal atau pengusaha asal Indonesia, yaitu Hairul Tanjung kalau tidak salah. Di mana kalau e-commerce ini sudah mengindonesia, maka pedagang kecil akan habis. Ya, misalnya mereka yang tadinya bekerja menjaga warung, kemudian tiba-tiba warung tidak bisa bersaing. Kemudian contoh selanjutnya adalah adanya ketimpangan yang bisa terlihat nyata saat adanya industri komersi terhadap ekonomi yang ada di pasar Tanah Abang. Ya, seperti itu. Selanjutnya, ini contoh-contoh industri e-commerce yang ada di Indonesia yang sudah kalian sebutkan, kalian jelaskan. Lalu selanjutnya, ini ada tabel, atau lebih tepatnya ini adalah 5 e-commerce yang paling banyak dikunjungi di Indonesia ya. Dari data yang ditampilkan ini, coba Alia bisa tidak menganalisis dari tampilan ini? Tokopedia mencapai peringkat nomor 1 dalam e-commerce di Indonesia, Pak. Selanjutnya? Dan e-commerce yang paling sedikit dikunjungi orang yaitu Blibli. Ya, jadi maksudnya begini. Ternyata 5 e-commerce yang paling banyak dikunjungi di Indonesia itu, betul tadi Alia mengatakan bahwa Tokopedia itu menempati peringkat pertama sebagai e-commerce yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat ya, melalui bagan ya. Jadi mohon maaf bukan tabel ya. Jadi Tokopedia itu menempati peringkat pertama e-commerce yang sering dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Di peringkat berikutnya ada Shopee dengan 29,78%, lalu ada Bukalapak dengan 8,23%, serta ada Lazada dengan 7,11%, serta Blibli di peringkat kelima dengan 4,22%. Ini artinya apa? Artinya e-commerce di Indonesia ini pertumbuhannya sangat cepat dan sangat diminati oleh masyarakat Indonesia ya. Sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Dan ini sebetulnya warning bagi pemerintah ya. Sehingga pemerintah itu harus bagaimana caranya para penjual atau toko-toko konvensional tetap bisa bersaing dengan kehadiran e-commerce meskipun kita tidak bisa menghindari yang namanya perkembangan zaman, terutama di era revolusi industri 4.0, karena internet itu ya sangat mempengaruhi aktivitas kehidupan manusia, ditambah dengan masa pandemi COVID-19 seperti ini ya.
Sehingga aktivitas terbatas, tapi perekonomian harus tetap jalan. Dengan catatan tadi, pemerintah juga tetap harus bisa melindungi mereka-mereka yang berjualan secara konvensional. Ya, dari apa yang telah disampaikan, kemudian kita diskusikan melalui hasil analisis, ada tidak yang ingin kalian tanyakan kembali? Ada tidak? Atau sudah mengerti? Bisa dipahami? Adrian, bisa dipahami? Bisa. Alia bisa ya? Semuanya bisa dipahami? Baik. Setelah ini, seperti biasa, Bapak sudah mengirim soal evaluasi di Google Classroom. Silakan nanti dikerjakan, dijawab soalnya, kemudian seperti biasa foto, kirim melalui Google Classroom kembali. Apabila terkendala dengan sinyal atau jaringan, boleh dikumpulkan ke sekolah, tentunya dengan tetap menerapkan prokes COVID-19, tetap jaga 5M. Ya. Selalu yang namanya 5M harus kalian patuhi agar terbebas, terhindar dari yang namanya COVID-19. Apalagi kan kalian tahu yang namanya Kabupaten Karawang itu masuk zona merah. Yang namanya Kecamatan Tempuran, di mana tempat kita tinggal, juga sedang menunjukkan tren meningkat COVID-19-nya, kasusnya terus bertambah. Bahkan Tempuran itu masuk zona merah ya. Kalau mau keluar tetap harus pakai masker. Apabila ada aktivitas kontak fisik, segera cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan perbanyak literasi membaca, baca-baca lagi materi yang berhubungan dengan materi IPS kelas 9. Bila tidak ada pertanyaan, kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum ditutup, Adrian, silakan pimpin doa pulang agar pembelajaran pada siang hari ini bermanfaat bagi kalian. Silakan Adrian. Sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih untuk kelas 9 yang telah mengikuti kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.